Halo malam Mas Daniel, apa kabar? Dan selamat malam teman-teman cuan troopers lainnya. Iya, kabar sehat Mas Wijen. Moga-moga Mas Wijen juga ini ya sehat secara fisik dan porto. Oke, Mas Wijen, kalau kita lihat ya kondisi market kan di sini kita apa ya istilahnya kayak harap-harap cemas lah ya. Kita lihat candlenya juga secara teknikal. Ini kalau saya lihat ya di aplikasi spot untuk indeks kita itu sepertinya semakin hari semakin mendekati gap gitu ya. Ini kan ada gapnya kalau nggak salah di 7.802 hingga kurang lebih ya. Ini correct me if I'm wrong, hingga 7.831-32 gitu ya kalau nggak salah ada gap dan arah indeks kita tuh dari kemarin kayaknya ngarah ke sana gitu. Nah, ini tanggapan secara teknikal dulu nih Mas Wijen gitu ya, melihat kondisi dan juga pergerakan dari indeks kita 2 minggu belakangan ini seperti apa nih? Boleh nggak kita kasih komentar dulu? Ya, jadi kalau kita melihat indeks IHSG ini memang kalau posisi sekarang udah bullish ya Mas ya. Artinya Mhm. sebetulnya dari bulan Juli kemarin sampai sekarang itu kita lagi bullish, bullish besar. Apalagi kalau kita track semenjak bulan April ya. April kita masih posisi bullish. Jadi sebetulnya kalau ditanya apakah indeks masih akan naik lagi setidaknya dalam untuk 1-2 bulan ke depan? Iya, saya lihat masih ada peluang untuk naik. Hanya saja ini eh, posisi indeks ini masih ada dua skenario kalau kita bicara target kenaikan. Yang pertama target pesimis, pesimis itu cuma di 81 ya. Artinya masih naik Mhm. akan all Mhm. time high lagi di 81. Mungkin sekitar 2-3 minggu lagi atau at the best case nya masih bisa ke sekitar lari ke sekitar 8.400 8.500 itu at the best case. Nah tetapi kalau ditanya lagi memang seperti yang Mas Daniel sampaikan tadi Mhm. bahwa posisi indeks sekarang memang short term sedang menuju untuk menutup gap di 7.800 ya plus minus di Mhm. 7.800. Mhm. Karena kebetulan memang level 7.800 ini merupakan level support dari Fibonacci retracement 38,2%. Jadi Mhm. idealnya memang akan koreksi ke sana ya. Harusnya dalam minggu ini akan kena lah. Yang perlu diperhatikan adalah level di 7.800 ini. Jika memang tertahan, dia harusnya selesai koreksinya, dia akan rebound lagi menuju ke 81. Tapi kalau 7.000 di 7.800 ini tidak bertahan begitu ya, artinya indeks ini harusnya akan lanjut koreksi lagi setidaknya ke sekitar 7.570 sampai 7.665. Jadi 78 ini memang support yang menurut saya cukup krusial. Ini kalau kita bicara secara teknikal secara umum ya Mas, seperti itu. Mhm. Iya, iya. Soalnya kan kalau kita lihat ini ada gap di 7.800 ini kan agak lebar ya dibandingkan dengan ada gap juga ini ternyata di 7.600-an ya Mas Betul, Wijen ya. betul. 76 ke apa 7630 30-an ke 7640-an gitu ya. Jadi tadi Betul. seperti yang Mas Wijen udah sebutkan ya, mungkin teman-teman Cuan Troopers dengan guidance technical ini bisa melihat secara keseluruhan bahwa ada dua jenis skenario gitu ya yang mungkin bisa terjadi, sorry tiga ya berarti ya. Satu yang dia bisa lanjut menguat, dua yang dia nutup gap 78, tiga yang dia menutup gap yang lebih di bawah lagi gitu ya. Kurang lebih Sorry. ya berarti ya. Mm-mm. Sebetulnya untuk skenario semuanya naik, Mas. Hanya ada dua Iya, skenario naik. Kalau kita bicara 1-2 bulan ke depan ya, yang pertama memang naik mm-mm. ke 81 atau yang best case-nya 84. Tetapi sebelum ke Mm-mm. 81, sebelum ke 84 itu, memang harusnya 1 minggu ini akan turun dulu ke 78 Oke. atau ya tadi kalau 78-nya jebol ya berarti ke sekitar 7570 sampai 7665 itu. Seperti itu. Tapi nggak usah Hmm. worry sebetulnya kalaupun koreksi ke bawah 78 pun sebenarnya momentum untuk kita bisa lakukan buy on weakness kembali seperti itu. Iya, 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 iya. Karena memang level-levelnya juga ini bukan level yang cukup ekstrim ya. Kita bisa bilang koreksinya ya, Mas Wijen. Karena kan skenarionya udah bullish gitu ya. Masih ada di dalam skenarionya. Oke, nah kalau Mas Wijen ngelihat di bulan-bulan seperti ini, kita kan tetap harus ngeliatin sentimen gitu ya, Mas Wijen. Sebelum kita ngomong lagi nanti ke pergerakan indeks dan komposisinya seperti apa yang menggerakkan indeks gitu ya. Menurut Mas Wijen sendiri biasanya ya,
di tengah-tengah sinyal buy or buy ini di bulan Agustus gitu, apa sih yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh investor atau memang sampai akhir bulan ini kita bakal minim sentimen banget gitu. Setelah kemarin ya 17 Agustusan gitu ya. Apakah itu sentimen yang apa ya kemarin yang menggerakkan setelah itu udah nggak ada gitu. Kita harus nunggu yang lain. Ya, sebetulnya kalau sampai akhir Agustus ini saya rasa sentimen udah terbatas ya, tinggal MSCI aja. Toh MSCI ini kan rebalance tanggal 27 Agustus. Tapi Mm-mm. saham-sahamnya yang mau di rebalance kan juga udah tahu. Paling hanya itu aja yang akan mendrive ya. Sisanya mungkin nanti di bulan depan, di mana ekspektasi kan masih, kalau kita bicara ekspektasi analis, The Fed masih akan menurunkan suku bunga lagi, at least satu kali ya di tahun ini. Hanya saja apakah September atau akhir tahun nanti ya kita nggak tahu. Nah, tapi ini September ini akan menjadi bulan yang kita harus menunggu sentimen tersebut ya. Apakah The Fed Mm-mm. turun di September atau nanti di akhir tahun atau bahkan nggak sama sekali ya. Lalu yang kedua, tentunya kalau sentimen The Fed turun, tentunya juga Bank Indonesia juga ada potensi untuk menurunkan suku bunga, karena kita melihat harusnya setidaknya suku bunga Bank Indonesia ini sampai di Q1 ini, kalau prediksi kita harusnya masih bisa turun sampai di bawah, masih sekitar satu atau dua kali penurunan lagi untuk suku bunga Bank Indonesia ini, seperti itu. Oke, 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 oke. Ya, dan kemudian nih buat teman-teman cuan troopers lainnya yang ingin bertanya, jangan lupa ya untuk pertanyaannya ditanyakan di dalam kolom question and answer gitu ya. Nanti akan kita jawab langsung bareng dengan Mas Wijen. Dan most probably ini pertanyaan yang menarik akan kita jawab tentunya, dan kita juga we are looking for pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya technical mungkin ya, more to technical, karena Mas Wijen ini kan Elliotician ya, expert di bidang membaca dan juga melihat indeks kita secara Elliott Wave gitu seperti apa. Nah, tapi kalau kita ngelihat, kita balik lagi ya ke indeks kita Mas Wijen. Itu kita sebenarnya sekarang ada di wave berapa ya kalau secara Elliott Wave itu? Oke, kalau kita bicara besar ini, sebetulnya untuk skenario besarnya nggak banyak berubah Mm-mm. dengan semenjak terakhir kita live ya, Mas Daniel ya. Mm-mm, mm-mm. Pertama, untuk besarnya ini posisi lagi di wave C naik ya. Artinya kalau kalau Mm. kalau boleh, saya sayangnya nggak bisa share begitu untuk Iya, gambarnya. iya. Tetapi wave A-nya itu ada di puncak di sekitar tanggal 25 Mei begitu ya. Teman-teman bisa lihat nanti tanggal 25 Mei itu ada puncak di situ, di sekitaran 25 Mei itu ada puncak dari wave A. Lalu setelah Mm-mm. itu indeks mulai terkoreksi sampai bottom di bulan Juni ya, tanggal 23 itu ada bottom di situ, itu Mm-mm. merupakan wave B. Jadi dari bottom 23 Juni sampai sekarang itu running di C. Nah, Oke. C itu kalau secara elitis kan terbentuk biasanya 5 gerakan ya, 5 subwave. Mm-mm. Jadi kalau kita breakdown lagi wave C itu, ini bisa jadi ada dua skenario di sini. Yang pertama ada skenario di mana saat ini sedang membentuk wave 3 dari wave C, artinya wave 1 dari wave C-nya itu ada di akhir Juli kemarin, puncak di akhir Juli kemarin tanggal 29 gitu kalau nggak salah ya. Itu merupakan wave 1 dari wave C. Lalu habis itu yang indeks kan turun itu Mas, Ya. sampai tanggal 4 Agustus ya, bottomnya di 4 Agustus plus minus ya, itu merupakan wave 2 dari wave C. Dari 4 Agustus sampai sekarang, sampai kemarin puncaknya kan di 8.000 ya, hari Jumat kemarin, itu merupakan bagian dari wave 3 dari wave C. Itu skenario pertama, itu skenario yang terburuk yang saya bilang. Artinya kalau Jumat kemarin merupakan puncak dari wave 3 dari wave C, maka secara Elliott wave harusnya saat ini sedang untuk wave 4. 4 dari C. Which is targetnya apa? Berapa? Ya tadi seperti yang di awal saya sampaikan. Mm-mm. Target pertama ada di Fibonacci 38,2, yaitu di sekitar 7.800 ya. Itu adalah support kuat dan sekaligus support 38,2-nya. Setelah 7.500, kalau ini bertahan, maka dia akan lanjut naik lagi, bikin wave 5 dari C, kenaikan terakhir. Itu untuk skenario terburuk ya. Di target di wave 5 wave C itu targetnya ada di sekitar 8.100. Itu skenario Mm-mm. terburuk. Lalu untuk skenario terbaiknya adalah kenaikan dari tanggal 4 Agustus ya sampai kemarin hari Jumat, itu bukan wave 3 dari wave C, tapi masih wave 1 dari wave 3 dari wave C. Itu skenario yang terbaik nih, kita bicara yang skenario terbaiknya.
Artinya kalau skenario ini yang terbaik yang terjadi, maka kita akan bullish sampai setidaknya akhir tahun tuh. Targetnya bisa sampai 85 atau bahkan bisa sampai 87. Mm-mm. Ya, karena apa? Karena puncak hari Jumat kemarin masih bagian dari wave 1, dari wave 3, dari wave C. Beda sama skenario pertama ya. Kalau skenario pertama kan puncak hari Jumat itu merupakan puncak dari wave 3, dari wave C. Mm-mm. Artinya kan sekarang bikin 4, lalu habis itu naik sekali lagi, habis itu selesai nih C-nya. Artinya ya sih akan kembali bearish. Tapi kalau skenario kedua, yang skenario terbaik adalah puncak hari Jumat itu merupakan wave 1 dari wave 3 dari wave C. Artinya koreksi yang terjadi hari ini itu merupakan bagian dari wave 2, dari wave 3, dari wave C. Nah, kalau skenario yang kedua ini terjadi ya IHSG bullish sampai akhir tahun sampai 85. Pertanyaan adalah Mm. probabilitas mana yang lebih gede tercapainya? Ya, untuk sekarang saat ini jujur masih 50-50. Iya. Kenapa? Karena kita perlu melihat nih sekitar minggu ini atau maksimal minggu depan kita perlu lihat koreksi yang terjadi pada IHSG nanti ya dalam 1 minggu inilah 1 sampai 2 minggu depan itu bottomnya ini di berapa? Apakah bisa Mm-mm. berdiri hanya di 7.800 kah? Iya. Atau ternyata dia lewat misalkan ke 7.666 ya. Mm-mm. Karena kalau dia bottomnya sampai 7.666 ya di 61,8 menutup gap yang kedua seperti yang Mas Daniel sampaikan tadi, Iya. itu kemungkinan besar skenario yang mungkin terjadi adalah skenario yang pertama, yaitu posisinya sekarang Mm-mm. lagi di. Mm-mm. Baik. Mas Wijen, sorry, mungkin ke mute device-nya. Iya. Halo, sekarang apa Mas sudah jelas? Iya, iya, iya. Sekarang udah jelas. Gimana tadi, Mas Wijen? Boleh diulang sedikit? Oke, jadi untuk Apabila betul indeksnya turun untuk menutup gap gap yang yang kedua, kedua, yang lebih di oke, bawah. Heeh. maka probabilitas yang paling mungkin adalah ISG membentuk wave 4 dari wave C, artinya kenaikannya cuma sampai 81 lewat pola dikit mungkin Oh, 82, habis itu dia iya. akan koreksi bearish sampai tahun depan nih, bulan-bulan nih bearishnya. Nah, Heeh. tapi kalau IHSG berhentinya cuma di 7.800 atau at the worst case di 7.730, 7.750 begitu ya. Terus rebound lagi, naik lagi ke atas 8.000, kemungkinan besar yang terjadi adalah skenario yang kedua. Bullish Hmm. sampai akhir tahun, sampai 8.500 atau bahkan lebih dari itu. 85 sampai 87 begitu. Jadi kita masih menunggu nih, jujur saya juga masih menunggu nih kira-kira koreksi yang akan terjadi 1-2 minggu ke depan ini sampai mana nih bottomnya? Apakah di 78 aja atau sampai 76 atau di bawah bahkan di bawah 76 seperti itu. Iya. Berarti kalau misalnya kita Hmm. apa ya kaitkan dengan strategi money management, mungkin kita bisa pecah pelurunya ke 2 peluru, 3 peluru gitu kali ya, Mas Wijen ya, untuk menjaga gitu ya. Ya, kalau secara elite wave memang ada baiknya manajemennya dipecah Mm-mm. dua ya atau tiga lah, jadi di 78 masuk, kalau dia jebol lagi masuk lagi di 7730 di Fibonacci 50-nya, kalau jebol lagi masuk di sekitar 7.600-an di Fibonacci Hmm. 61,8. Tapi kalau ternyata di 78 mantul ya tinggal average up aja. Kalau secara manajemennya teorinya seperti itu ya kalau kita bicara ISG. Tentu Iya, nanti iya, iya, iya. kita aplikasikan lagi di setiap sahamnya karena setiap sahamnya kan pasti wave-nya beda-beda ya seperti itu. Iya, Nggak iya. semua saham tuh mirip sama pergerakannya atau mirip dengan wave-nya IISG, nggak semua seperti itu. Baik, baik. Itu tadi kan masih secara indeks ya. Kalau secara universe dari saham dan juga sektornya tentu beda-beda ya. Dan tentunya disclaimer on buat teman-teman cuan troopers ya dalam memilih emiten dan juga dalam melakukan jual dan beli karena keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Oke, Mas Wijen, kita Ya. coba ngelihat secara sektoral kita masuk sedikit-sedikit. Tadi ada controllers kita yang bertanya gitu, pengen tahu nih horizon daripada saham-saham properti nanti akan seperti apa? Apakah saham properti ini bisa menjadi salah satu yang menopang juga gitu ya dari pergerakan dan penguatan teknikalnya indeks harga saham gabungan nih ke depannya? Hmm. Sebetulnya kalau sektor properti kan bobotnya terhadap indeks nggak terlalu besar ya. Jadi saya melihatnya Iya, juga kalau secara bobot juga nggak terlalu pengaruh nih sama indeks.
Tetapi memang kalau ditanya sektornya begitu ya, sektor properti bagaimana secara overall. Kalau saya lihat sendiri, saya lihat sebetulnya sektor properti ini juga harusnya secara garis besar harusnya juga udah bottom. Karena kelihatan dari harga-harga sahamnya yang seperti BSDE, semua rekon, berapa saham properti bahkan sudah berada di atas MA60 ya. Artinya memang sudah mulai uptrend untuk jangka menengah seperti itu. Oke, oke, oke. Untuk emiten-emitennya sendiri, atau sebelum ke emiten deh, kalau Mas Wijen ngelihatnya, apakah sektor properti ini di second half ya, ini menarik nih untuk kita koleksi gitu ya. Jadi salah satu sektor pilihan. Untuk sektor ini ya, untuk Iya, sektor properti. sektor properti ya. Mm-mm. Oke. Oh, ini kebetulan nih ya sambil Mas Wijen analisa ada Cuan Troopers yang berkomentar, Mas Wijen boleh share chartnya untuk saham Big Banks dan saham Pak PP. Nah, ini mungkin nanti Hmm. boleh itu ya di grup khususnya Mas Wijen mungkin ya, Mas Wijen Iya ya karena untuk join. iya nanti kalau misalkan terkait untuk chartnya mungkin nanti bisa dilihat di grup kita ya di Bitrate Elution. Nanti bisa DM ke kita ke IG kita ke Bitrate Elution nanti kita akan kasih linknya untuk masuk ke grup kita. Nanti cacat biasanya Mm-mm. kita post di situ karena kalau di live IG kan saya agak susah ya ngarahinnya gimana Iya, gitu. iya. Ini kok kalau di grup itu dia dua arah nggak sih Dua grupnya arah Mas dong, Wijen? dua arah, dua arah. Oke, Dua bisa arah. nanya-nanya langsung ya di Bisa. sana ya, nge-request chat dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ya ke sektor properti Ya, secara garis besar ya, Pak saya lihat. Karena kebetulan saya nggak punya chart untuk sektoralnya ya. Saya lihat di ya. sektoralnya juga saya nggak punya chartnya, tapi saya akan lihat secara garis besar untuk di persaham-saham propertinya. Kalau kita lihat kayak BSDE gitu ya, posisinya ini sedang running di wave C nih. Wave C atau wave 3, oke. Karena kelihatan banget puncaknya itu puncak wave A itu ada di tanggal 23 Mei kemarin. Sempat turun Mhm. ke 9 Juli, 10 Juli gitu ya. Itu merupakan wave B. Terus naik lagi nih berarti sedang running wave C. Nah, target idealnya wave C juga saya lihat juga masih masih cukup jauh gitu ya. Dia masih Mhm. masih ada upset lah ya untuk BSD itu. Karena untuk BSD sendiri target minimalnya itu sebenarnya masih ada di 9 sekitar 945 950 itu minimal ya, tapi idealnya kalau kita ideal masih bisa ke sekitar 1095 sampai 1100. Artinya secara elite wave BSD ini masih cenderung uptrend, masih ada upside. Sumarekon pun seperti itu kalau kita lihat. Mhm. Mhm. Gerakannya Sumarekon kurang lebih sama ya, BSDE sama dan posisinya Sumrekon ya. sama karena posisinya juga sama sedang running di wave C. Kalau Sumarekon itu targetnya target wave C-nya juga masih cukup jauh ya, masih setidaknya di Mhm. sekitar 400, minimal di sekitar 490 itu minimal. Idealnya sih saya lihat masih bisa ke sekitar 570 sampai 580. Jadi masih Mhm. jauh nih. Sumari kan most likely akan menuju ke 500-an sih kalau saya lihat peluangnya. Oke, 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 oke. Nah, ini banyak yang bertanya nih kalau di Hmm. sosial media, di Instagram gitu, Mas Wijen berkaitan dengan emiten PANI, PANI CBDK gitu. Hari ini kan kita lihat PANI juga jadi top value transaction ya di IHSG. Posisi pertama ada PANI, kedua KIJA, dan yang untuk ketiga, posisi ketiga ada CBDK gitu. Nah, ini boleh dikasih nggak pandangannya Mas Wijen? Banyak yang nanya juga, Pani CBDK hold apa enggak gitu. Nah, ini sebenarnya target saya udah kena ini untuk Pani yang waktu tempo lalu Mhm. kita live Yang itu. pernah kita ya discuss ya. Ya, itu kan targetnya ini udah kena sebetulnya. Artinya sekarang sekarang gini, untuk secara skenario elite wave ini posisi ada dua skenario nih. Yang Mhm. pertama sudah di akhir skenario wave B ya, wave B dari wave 4, which is wave A-nya di mana kalau sekarang di wave B gitu. Wave A-nya di Mhm. bottom di tanggal 24 Maret 2025 itu secara ilustris ya. Berarti kenaikannya yang terjadi semenjak Maret sampai sekarang itu bagian dari WB. Itu skenario terburuk. Artinya kalau kalau ini skenario ini terjadi, skenario terburuk terjadi, maka harusnya Pani akan balik lagi ke sekitar 7.000 sampai 6.000. Itu skenario Oh. terburuk nih. Nah, yang skenario terbaiknya adalah wave C-nya itu kita tahu A, B, dan C atau koreksi wave C dari 4-nya udah selesai di bulan Maret kemarin. Artinya kalau udah selesai harusnya
posisi sekarang sedang running di wave 5. Kalau ini running di wave 5, harusnya targetnya ke 20.000. Jadi kesimpulannya Hmm, adalah antara wave 4-nya belum selesai, sekarang masih di wave B dari wave 4, atau yang sebenarnya kedua wave 4-nya totally sudah selesai. iya Akhirnya iya sekarang di wave 5. Lalu kembali lagi kesimpulan terus gimana nih kalau ada dua skenario iya ini? Ya kan pasti gitu yang pertanyakan. Gak jadi iya. masalah. Yang pertama ada baiknya kalau ada posisi di harga bawah di take profit dulu aja. Anyway, mulai di reduce posisi, jangan beli lagi. Karena anyway pun kalau masih mau naik kan naiknya juga terbatas ke 20.000. Dan sekarang belum ada konfirmasi. Jadi better nunggu konfirmasi dulu yang terjadi skenario terbaiknya atau skenario terburunya. Jadi mendingan reduce posisi dulu mumpung sekarang lagi sideways. Nanti kalau Mhm. dia breakout lagi misalkan di 16.800, 16.900 gitu ya resistennya, bisa melakukan pembelian lagi tetapi dengan Mhm. porsi yang harus diturunkan porsinya gitu ya. Jadi kesimpulannya Oke. adalah reduce posisi, kurangin posisi. Karena anyway pun kalau sekarang ada kata the best case nih, ini posisinya lagi di wave 5 nih, belum selesai. Wave 5 target 20.000 kan tetap habis wave 5 selesai. Kalau udah Iya selesai, uptrendnya pasti balik lagi, baliknya ke 7.000 lagi gitu. iya iya. Jadi lebih baik kita berkorban 4.000 perak gitu ya. Sorry 400 perak, sekarang 15.900 ke anggap 16.000 gitu ya, ke 20.000 berkorban 4.000 perak, sorry 4.000 perak, daripada kita hilangnya jauh. Kalau dia benar-benar ke harga 7.000 kan hilangnya lebih dari 9.000 begitu ya, sekitar 9 Mhm. ribuan. Jadi better kurangin posisi, naik kurangin posisi terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Sama halnya dengan CBDK nggak nih, Mas Wijen? Entar. Atau ada ini kan eh induknya sama, tapi mungkin ada pergerakan yang berbeda mungkin ya ternyata secara Elliott Wave. Saya ngelihat pergerakannya beda CBDK ini sama PANI. Iya iya iya. Karena kalau CBDK ini posisinya masih baru di awal wave C. Artinya Hmm. wave A-nya itu di puncak di tanggal berapa nih? Tanggal 2 Mei gitu. Lalu Mhm. wave B-nya berarti di sekitar tanggal 3 Juli. Artinya asumsinya adalah WB itu selesai di tanggal 3 Juli, maka harusnya sekarang posisi running di wave C. Mhm. Kalau running di wave C itu harusnya masih akan lanjut naik lagi ke target akhir wave C itu minimal ke 78 75, idealnya ke 8725. Target pertama 7875, yang kedua 8725 ya. Nah, ini berarti kan beda nih karena posisi Iya sekarang iya. masih di 6.000, upsetnya ke 7875 sama 8725, upsetnya masih jauh. Jadi Mhm. kalau CBDK ini kalau view saya ini masih akan cenderung naik ya. Yang penting batasi aja level supportnya dijaga, supportnya ada di sekitar 5475. Jadi selama tidak jebol 5475 harusnya skenario ini masih on track. Artinya on track itu harusnya posisi sekarang masih di wave C dan arahnya ke 7875 atau 8725 seperti itu untuk CBDK. Oke oke, mantap mantap. Ini langsung banyak nih pertanyaan bermunculan ya berkaitan dengan view technical gitu, Mas Wijen, dan sepertinya memang yang disebutin oleh teman-teman Cuan Troopers ini adalah emiten-emiten yang cukup populer nih muncul di sosial media belakangan gitu ya. Contoh kalau secara volume dan pergerakan ini kayaknya belakangan ada emiten WIRG gitu, Mas Wijen. Ini udah ada tiga nih kayaknya teman Cuan Troopers yang nanya WIRG gimana gitu. Apakah akan melanjutkan gitu ya penguatan atau pergerakannya seperti apa, dan mungkin sekarang sedang bertenggernya itu di wave yang keberapa gitu, Mas Wijen, karena hari ini ternyata WIRG itu jadi top value transaction juga ya, menguat 1,66% gitu, dan dia ada di ya di posisi pertama setelah MTech nih, top value transaction MTech 13% hari ini menguatnya. Hmm. Ya, kalau WRG ini posisinya eh udah di akhir wave 3 ya. Jadi kalau saya lihat upset tuh nggak akan jauh dari puncak kemarin ya. Puncak kemarin itu kan di 208 ya kalau nggak salah ya. Artinya dia naiknya akan jauh dari 208, maksimal 210, 212 gitu. Kurang lebih di situ lah ya. Habis itu akan koreksi lumayan jauh tuh. Harusnya akan balik lagi ke 160, 170. Jadi
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau mau buat trading masih bisa, tapi betul-betul harus disiplin, supporter jaga dan porsinya juga jangan terlalu banyak untuk bobot di pembelian pada WRG ini. Mm-mm. Karena upsetnya juga terbatas di sekitar 210, 212. Sementara risikonya itu kalau risikonya itu masih bisa turun ke 160 kalau kalau dia jebol support ya. Oh, oke. Jadi saran saya trading aja, stop lossnya di 175, jebol 175 ada baiknya untuk cut loss dulu. Targetnya sekitar 210, 212. Hmm. 210, 212 ya. Ini kan kalau nggak salah 210, 212 itu ini ya, dekat-dekat pucuknya ya. Ini di Ya, tanggal itu sembilan kan belas 28 ya kalau nggak salah. 18 ya, 18. Sorry, hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin. Iya, Iya. iya, iya. Oke. Nah, ini moga-moga kejawab ya, teman-teman Cuan Troopers, berkaitan dengan pertanyaan WIRG. Sekalian deh, MTech gimana, Mas Wijen? Mumpung masih di sektor teknologi nih, karena MTech hari ini menguat 13 persenan ya, untuk pergerakan hari ini. Oke, oke. Masih melanjutkan penguatan ini, ada sentimen-sentimen menarik di balik MTech nih yang udah beredar di market juga. Itu katanya ada apa namanya, super bank gitu yang mau IPO. Dan juga banyak ya sentimen-sentimen lain yang mungkin mendukung juga pergerakannya MTech. MTech ini posisinya udah di wave 5 dari wave 3 nih harusnya. Jadi Udah di update-nya akhir ya, wave 5 itu kan udah terakhir ya, penguatan udah terakhir. terakhir wave 5 dari wave 3. Artinya harusnya upside-nya udah nggak terlalu jauh Terbatas ini. gitu ya. Jadi terbatas. Kalau mau trading, trading cepet aja. Stop loss-nya pakai percentage saja 3-4% keluar gitu ya kalau dia kena cut Mm-mm. loss. TP-nya dijaga maksimal bisa 150, tapi ini nggak bisa untuk saham disimpan nih. Untuk disimpan susah nih, karena posisinya sekarang udah di akhir uptrend. Jadi saya expect harusnya nih kalau euforia udah selesai, ini kan lagi FOMO nih 1-2 hari ini. Harusnya Ya. minggu ini, akhir minggu ini selesai nih FOMO-nya. Habis itu akan pelan-pelan minggu depan akan kembali lagi koreksi ke bawah 1000. Mungkin ke 920 sampai 950. Nanti kalau udah di bawah 1000, nah kita boleh untuk mulai masuk lagi. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu kita beralih dulu. Ini tadi ada banyak juga ternyata Mas Wijen secara teknikal. Ini ada yang bertanya tentang, nah, grupnya Bakri gitu. Mas Wijen, ada Dewa, ada BKSL, BRMS. Kita kayaknya terakhir bahas ini juga ya Mas Wijen ya. Iya. Grup Bakri itu tidak pernah terlewat nih dari pembahasan kita. Gimana nih Mas Wijen? BKSL, BRMS. BRMS kan kayaknya geraknya 430, naik lagi 460 gitu ya. 470 turun lagi gitu. Kayaknya ada di area-area situ terus nih. Kalau Mas Wijen ngelihatnya gimana? Hmm, Kalau BRMS sih memang posisinya sekarang masih sideways ya, tapi ini sideways ya ini Mhm. seperti yang pernah dulu saya bilang, posisinya sekarang BRMS itu udah running wave 5 ini sebetulnya BRMS. Running wave Hmm, 5 cuma sebentar saya cek ya udah kelar belum nih wave 5 iya. karena Wave 5 yang wave 5 kan? Nah, iya wave wave 5 5 dari di wave wave 5. 5 berarti udah di ujung banget gitu ya. Iya, cuma ini time frame-nya kan panjang saya lihat. Kalau di wave 3-nya sendiri kan wave 3-nya itu di November 2024. Mm-mm. November. Saya agak pakai time frame-nya agak panjang nih kali ini Ya, untuk ya. BRMS ya. Lalu kemarin sempat puncak itu tanggal 13 Juni itu highest 510. Mm-mm. Sebentar. 510. Mas saya kemarin di tanggal 5 sorry di bulan Juni kemarin itu sudah lebih tinggi daripada November tahun lalu. November Oh. tahun lalu 505, ini 510. Jadi ada potensi ini wave 5-nya nih udah hampir selesai. Tapi anyway gini, saya masih belum ada konfirmasi nih wave 5-nya sudah selesai atau belum. Karena saya lihat juga masih 3 gerakan, terus Mm-mm. indikatornya juga masih cenderung sideways. Tapi karena ini posisinya lagi sideways, mending dijaga untuk supportnya. Kalau ada posisi dijaga supportnya di
level 432. Jadi selama nggak jebol 432, saya rasa posisinya masih aman ya, meskipun udah di akhir wave 5, tapi Hmm, posisinya masih aman. Belum confirm selesai nih wave 5-nya. ya, Tapi ya. kalau dia jebol 432 dan itu agresif turunnya, 432 langsung jebol ke 420-an, mending cut loss karena kemungkinan besar wave 5 artinya udah selesai di situ. Jadi buat ada yang posisi barang di bawah, jaga TS-nya di 432. Kalau mau masuk silakan masuk, stop loss pakai di 432, jebol 432 exit gitu. Oh, oke, 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 oke. Wah, ini menarik banget ini. Tadi Mas Wijan sempat bilang jaga level stop loss, kita bisa pakai fitur trailing stop juga gitu ya. Ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nanti gimana cara pakainya? Langsung aja dicek di Instagramnya Sukor gitu ya. Dan Iya. Instagram pada malam hari ini akan kita save juga. Jadi teman-teman Cuan Troopers yang kelewatan ya terkait dengan pembahasan teknikal kita mengenai IHSG dan saham-saham yang sudah kita bahas, nanti bisa langsung menyaksikan kembali melalui Instagram kita gitu ya, di Instagramnya @sukorsekuritas, dan juga kita ada di YouTube Sukor Sekuritas, dan juga ada di Spotify sama namanya juga Sukor Sekuritas gitu. Oke, Mas Wijen itu tadi BRMS ya. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan emiten-emiten grupnya Pak Prayogo, ini kayaknya malam ini yang paling banyak itu adalah pertanyaan ke emitennya Pak Prayogo gitu. Sebelum kita ke sana, kita kelarin dulu nih yang grup Bakri gitu ya. Tadi BRMS menarik banget, jagain level 432 gitu ya pesannya Mas Wijen secara teknikal. Nah, kalau Dewa dan BKSL gimana Mas Wijen? Dewa, oke sebentar ya. Ya, dan juga tadi ada yang nanya Dewa Bumi ya, Bumi katanya belakangan juga sangat menarik nih untuk diperhatikan sama teman-teman Cuan Troopers. Hmm. Tadi BRMS sudah, kemudian tadi juga ada yang tanya WRG juga udah gitu ya. Yang telat nontonnya nanti bisa lewat Instagramnya Sukor aja. Ini Dewa udah di akhir uptrend ya. Jadi kalau saya lihat posisinya sekarang udah di akhir wave 5 juga nih, wave 5 dari wave 3 ini. Hmm. Artinya memang dia masih ada upset, mungkin terbatas ke sekitar 246 sampai 250 ya. Tapi Mm-mm. ini posisinya udah di akhir uptrend, udah di akhir wave 5. Konfirmasi levelnya dia kalau misalkan jebol di level berapa nih? 216. Dia jebol 216 ya untuk Dewa. 216, sorry 214. 214 jebol 214 ini confirm selesai wave 5-nya, wave 5 dari wave 3 ya. Artinya Aha. kalau jebol running ke wave 4-nya bisa ke 160-an lagi, 160 sampai 180 baru nanti akan lanjut naik lagi. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada posisi jaga trailing stop di 214. Kalau nggak ada posisi mau spekulasi beli karena ini masih sideways ya. Mm-mm. Baiknya tunggu breakout aja, breakout di 234 boleh beli. Targetnya dibatasi di maksimal 250. Karena ini masih Hmm. sideways nih, beberapa hari terakhir kita lihat masih sideways, jadi mending nunggu breakout ke atas sekalian di 234. Oh, oke, oke, oke. Wah, menarik nih untuk Dewa. Dan kemudian satu lagi deh untuk grup Bumi ya, kita batasin 3 emiten aja. Nanti kalau yang pengen tanya BKSL mungkin bisa langsung ke grup Elliotnya, Elliotition, Elliot Wave-nya ini ya. Mas Wijen, Instagramnya ada di b_Elliotition gitu ya, Mas Wijen. Ya, bitrate underscore elution. IG Iya, kita iya. ada bitrate underscore elution. Oke, bitrate_elliotition. Jadi nanti di sana bisa request untuk langsung join aja. Karena tadi juga ada yang nge-request berkaitan dengan chartnya Big Banks gitu ya. BBCA, BBRI. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh Mas Wijen di sana. Oke, eh, yang terakhir dari grup Bakri ini adalah Bumi. Bumi. Tadi kan BRMS udah, Dewa udah, sekarang Bumi. Bumi hari ini naik ya. Ini kalau saya Iya. lihat ini awal dari wave
wave B dari wave B ya. Jadi gini, puncak bumi di tanggal 12 Juni kemarin, puncaknya di sekitar 148 itu merupakan wave A. Jadi dari Juni itu sampai sekarang turun itu part of wave B, bagian dari wave B. Sementara kita tahu wave B itu biasa ada 3 gerakan, yaitu wave A kecil, wave B kecil, dan wave C kecil, baru itu wave B-nya lengkap. Nah, posisi sekarang bumi ini sedang running di wave B kecil dari wave B. Artinya wave A kecilnya ada di bottom hari Kamis kemarin tanggal 14 Agustus, itu adalah bottomnya wave A dari wave B. Maka hari ini naik itu bagian dari wave B-nya dari wave B. Jadi artinya apa? Artinya secara short term ini bumi masih akan naik minimal ya ke 123 minimal, ideal ke 132 minimal. Tapi setelah itu dia akan kembali turun lagi ngejar ke target akhir wave B yang besarnya ya, yaitu di sekitar level 100 sampai 87. Jadi Oke. kesimpulannya apa? Kalau ngelihat begini, oke, buat kalau melihat skenario seperti ini, yang skenario sekarang masih ada potensi buat naik jangka pendek, ya trading aja dulu. Bisa beli di sekitar 112 sampai 110, ya stop lossnya di bottom di tanggal dari Jumat kemarin, yaitu di 106 menjadi stop loss. Targetnya minimal di 123 atau maksimal di 132. Artinya buat jangka pendek aja, jangan disimpan-simpan nih barang kayak gini. Dan kalau jebol stop loss harus cabut karena arahnya itu target besarnya tetap harus ke 100 atau ke 87 seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Menarik ya. Ini sekaligus juga bisa menjadi guidance supaya teman-teman cuan troopers bisa money management gitu ya, ngatur kondisi keuangannya. Nah, ini kita mungkin udah bisa lompat sedikit. Oh, ini ada pertanyaan tambahan nih. Tadi kita bahas sektor teknologi ya. Boleh satu lagi nih yang lagi hype. WiFi katanya. WiFi kayaknya terakhir kita udah bahas juga deh. Mas Wijan udah kena juga targetnya. Targetnya udah kena semua ya Iya, WiFi. iya. Tadi tadi kan teknologi kita sempat bahas WRG. Yang kedua kita ada bahas MTech. Nah ini oke, WiFi nih yang ketiga ini teknologi. Oke. Ini posisinya juga di akhir wave 5 nih. Cuma belum ada konfirmasi, semua rata-rata belum ada konfirmasi wave 5 selesai atau belum ya. Artinya Oh, masih ada oke. bisa naik, bisa juga selesai gitu wave 5 ya. Karena ada 2 skenario, kalau sekilas saya lihat masih ada 2 skenario. Tapi anyway gini, kalau wifi ini pun kalau ini belum selesai wave 5-nya, itu upset nggak akan jauh deh dari 3.200. Mm-mm. Artinya mentok 3.250 sampai 34 tuh wifi mentoknya seperti itu. Jadi sementara resikonya itu bisa ke sekitar 1.400-an lagi. Ingat, support cukup vitalnya itu ada di 2390 ya. Itu lowes di tanggal berapa itu? Lowes di tanggal 2390, 2380, sorry, itu di tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi kalau dia jebol lolos di tanggal 8 Agustus kemarin 2380, ini confirm selesai nih wave 5-nya. Kalau udah confirm selesai wave 5-nya, ini arahnya bisa ke 1.500-an paling kecil. Paling dekat, sorry. Paling dekat 1.500-an, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Jadi saran saya kalau mau masuk, ya tunggulah deket-deket 2380, karena kan posisi sekarang Hmm. masih 2.720. Itu masih ada selisih sekitar 340 perak lagi kan dibandingkan level stop lossnya. Jadi baiknya tunggulah ke sekitar 2.500-an kalau masuk. Jadi kalau jebol cut loss 2380 tuh nggak terlalu besar persentasenya. Dan stop loss 2380 harus jaga betul. Karena kalau wave 5-nya belum selesai pun upsetnya nggak akan jauh kok. Nggak akan lebih dari 3.400 harusnya nggak. Posisinya udah di akhir uptrend soalnya. MACD udah divergence ya kita lihat. Terus posisinya juga volumenya juga udah mulai kecil gitu ya. Artinya ini udah tanda-tanda khas banget di akhir uptrend. Jadi hati-hati. Di wave hati-hati sekali. Oke, 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 oke.
Untuk WiFi hati-hati ya. Ini tadi udah disebutin alasannya kenapa sama Mas Wijen, dan buat teman-teman tadi masih ada yang nanya terkait dengan BRMS dan saham emiten bakri lainnya, bisa nonton di siaran ulangnya aja ya, di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nah, kita lanjut lagi. Ini karena keterbatasan waktu, langsung kita gas ke emiten-emitennya Pak Prayogo gitu ya. Moga-moga masih cukup nih waktunya, kita bahas maksimal 3 aja. 2 atau 3 deh gitu ya secukupnya. Karena nanti kalau misalnya ada yang nggak kejawab, teman-teman Cuan Troopers bisa tanya Mas Wijen ini dengan cara join grupnya @bitrate_Elliotition. Nanti DM aja di Instagramnya, dan nanti akan diberikan panduan gitu ya, guidance gimana cara ngelihat secara teknikal. Oke, nah ini ada yang bertanya langsung aja deh, yang hari ini cukup hype PTRO ya, PTRO. Hmm. Gimana nih emiten-emitennya Pak Prayogo? PTRO. Ah, ah. Karena dari sisi sektoral nih, kalau kita lihat PTRO itu di sektor teknologi itu nomor 2 nih, nomor 2 top value transaction, menguat 5,77%. PTRO ini sama nih, sekarang lagi di wave 5 dari wave 5 ini. Ini Hmm, soalnya MACD juga udah divergence ya. Terus volume juga udah mulai kecil. Jadi kalau saya lihat ada upset, kalau ditanya masih ada upset nih, harusnya masih ada upset, sekali upset lagi. Itu setidaknya sampai ke level sekitar 4.600 sampai 48 itu. Tapi ini udah hmm, benar-benar terakhir ya. Lalu stop loss support yang perlu, yang cukup krusial yang harus dijaga itu ada di sekitar 3.400, jebol 34 itu harusnya koreksinya akan dalam setidaknya ke level 2000 lagi. Nah, karena posisi sekarang ini sudah di wave 5 dari wave 5, meskipun wave 5 hmm, nya belum selesai begitu, masih ada upset ke 44. Jadi kalau mau masuk ada baiknya secara porsi, secara jumlah gitu, value dibatasi, jangan terlalu banyak karena posisinya sudah beresiko. Ini divergence, sudah ada divergence, volumenya juga udah mulai kecil gitu ya. Dan support juga harus jaga di 34. Dan ini cukup, masih agak cukup jauh ya karena level sekarang 4000. Jadi karena harga dengan support ini masih cukup jauh, jadi persentase masuknya jangan terlalu banyak. Menurut saya seperti itu sih. oke, Ya, oke. basic. Dan kemudian kita beralih ya ke emiten yang selanjutnya yang masuk juga di top 3 value transaction, masih emitennya Pak PP juga. Itu ternyata ada emiten cuan. Hari ini menguatnya memang nggak signifikan kayak PTRO ya, 0,32%. Tapi dari sisi value-nya untuk transaksi ini lumayan tinggi nih. Dan hari ini tutup di level 1555. Pandangan teknikalnya gimana nih, Mas Wijen, untuk cuan? Cuan, cuan, cuan. Karena kita lihat chartnya ini menarik ya, hari ini dikasih ini, kalau bentuknya kayak gini kita bisa bilang Gravestone Doji nggak sih nih, Mas Wijen? Hmm, ini, Mirip ya, apa belum ya? bentar, saya belum buka catnya. Ada perlawanan tapi dikit banget ya, Iya, volume ini juga bisa dibilang kurang lebih. ya kurang lebih mirip Gravestone Doji ya ini. Iya, Karena lowesnya dia sama opennya tipis banget kan. iya betul. Jadi Kemarin, kalau heeh, ya, jadi kalau menurut saya nih harusnya masih akan ada koreksi meskipun cenderung terbatas ya untuk cuan ini. Kita bicara short term dulu ya, nanti baru saya jelasin soal relatifnya. Untuk ya. short term dia harusnya, idealnya dia harusnya ke 1480 sampai sekitar 1410 begitu ya. Itu Oh, level beli ideal yang menurut saya, kalau misalkan turun ke situ 1480 1410 bolehlah untuk kita mulai cicil beli. Tapi kalau nggak di bawah 1480 saya rasa agak kemahalan nih untuk cuan ya. Karena mm-mm. posisi wave-nya itu kalau kita bicara secara elite wave ini posisinya sekarang, hmm, saya lihat sudah berada di akhir wave C. Ini juga ada divergence ya. Mm-mm. Meskipun divergence-nya belum separah PTRO atau yang lain, tapi ini sudah mulai ada divergence, sudah berada di akhir wave C. Meskipun sama, nih wave C-nya harusnya belum selesai.
harusnya masih bisa naik lagi meskipun terbatas ke sekitar 1.800 sampai 1.900 ini cuan. Oh, oke oke oke. Masih bisa berlanjut ya kalau ini ya, cuan ya berarti, Mas Wijen. Harusnya masih bisa naik meskipun untuk short term ya artinya short term 1-2 hari itu mestinya idealnya turun ke sekitar 1480 ke 1480 sampai sekitar berapa nih, Mhm. 1480 sampai berapa tadi, bentar kok hilang. Eh iya 1480 sampai 1410 ya. Oke. Jadi kalau turun ke situ sebenarnya opportunity untuk kita mulai buy and weakness sih sebetulnya. Karena targetnya Hmm. itu masih bisa 1.800-an itu. Oh, oke oke. Wah, masih lumayan banget tuh ya, berarti. Heeh. Bisa 20-30% lah kalau Iya. beli di level 1.400-an. Nah, kemudian oke, kita lompat ke grup Konglo yang satunya lagi ini ya. Kalau kalau ada yang dari grup Pak PP yang bertanya ya tadi ini ada yang tanya BRPT dan lain sebagainya, mungkin belum kejawab. Nanti jangan lupa tanyanya bisa langsung DM aja ya, bisa nge-request chat juga. DM aja ke bitrate_Elliotition, bisa join ke grupnya supaya bisa langsung nanya-nanya gitu ya, nanya-nanya dan juga ngelihat chartnya seperti apa secara Elliott Wave. Nah ini kita coba tanya satu nih yang lumayan hari ini pergerakannya koreksi agak signifikan ya, emitennya Ratu gimana nih Oh, ratu. eh Mas Wijen? Sebentar. Ratu turun turun 0,3 ya hari ini ya. Ini aduh. Ini Ratu ini posisinya sideways ya dia, posisinya masih sideways. Jadi kalau sideways ini kok secara relatif ini posisinya masih dua skenario nih Mas si Ratu nih. Bisa jadi wave B-nya sudah selesai atau masih sekali naik lagi. Karena Ratu ini kan satu baru IPO ya dia. Datanya Iya. yang saya punya nggak gitu lengkap jadinya. Secara relatif datanya masih kurang. Tapi Mm-mm. kalau kita compare dari puncak di semenjak pertama di IPO which is di tanggal 5 Februari 2025 sampai bottom di 9 April kemarin itu kan sebenarnya kelihatan ada tiga gerakan turun sebetulnya. Tiga gerakan turun Mm-mm. kita bisa asumsikan ABC selesai lalu dari bulan April sampai sekarang itu suatu uptrend yang baru gitu ya atau ABC ini merupakan bagian dari koreksi lebih besar yaitu ABC dari wave A besar misalkan. Artinya kalau ini ABC dari wave A besar maka kenaikan dari April sampai sekarang itu sebenarnya part of wave B kan. Seperti itu. Artinya kalau part of wave B setelah B-nya ini selesai dia akan kembali koreksi lagi ke level 3.000-an. Nah, yang saya nggak tahu ini adalah apakah kenaikan dari April sampai sekarang ini merupakan suatu uptrend yang baru 1, 2, 3, 4, 5 ABC-nya selesai atau kenaikannya dari April itu sebenarnya bagian dari wave B atau sebenarnya koreksi yang lebih besar lagi yang artinya Ratu akan turun. Ini belum kelihatan, jujur belum kelihatan karena posisinya juga masih sideways 1 bulan terakhir itu masih sideways dan kelihatan itu ada triangle. Jadi kesimpulan saya ada baiknya satu trading pendek tapi stop lossnya harus betul-betul dijaga yaitu stop loss yang harus dijaga itu di level 6675 itu level krusial banget karena kalau jebol 6675 apalagi agresif turunnya begitu ya Iya. ini harusnya akan membawa Ratu turun setidaknya ke 5000 jadi 675 ini harus betul-betul dijaga. Nah kalau mau beli ya di deket-deket 6675 which is sekarang udah mulai deket nih sekarang harga 7000 karena 675 nggak jauh. Lalu targetnya pendek aja dulu karena posisinya lagi sideways, dia ranging gitu ya. Targetnya ke sekitar 75 sampai 7750. Artinya kita main ranging aja dulu. Tapi nggak boleh disimpan karena posisinya ini masih nggak jelas. Artinya dia akan cenderung uptrend lagi terus atau sebenarnya ini akhir dari koreksi WB dan dia akan kembali turun lagi ke bawah 3000 seperti itu. Oke oke oke. Jangan lupa ya teman-teman cuan troopers dicatat penjelasan teknikalnya secara Elliott Wave udah detail banget dari Mas Wijen. Dari tadi kita udah ada ngebahas kurang lebih
lebih dari 10 emiten ya, Mas Wijen ya, dari grup-grup Konglo yang value-nya cukup tinggi untuk ditransaksikan di 1-2 minggu belakangan ini. Kalau ada kurang-kurang jangan lupa ya bisa DM ke IG-nya bitrate_elliotician atau juga bisa DM ke Instagramnya Sukor Sekuritas karena kita juga bisa membantu teman-teman gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fundamental dan juga teknikal. Jangan lupa transaksinya juga pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah, satu pertanyaan terakhir ini untuk wrap up tema kita, Mas Wijen. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat IHSG kita gerakannya seperti ini apakah sinyal buy atau kita buy gitu sebenarnya secara Elliott wave. Kesimpulannya cara logis baik. Kenapa? Karena tadi seperti yang di awal saya sampaikan Mas Daniel bahwa Iya, skenario ISG itu sekarang sisanya tinggal dua. Tetapi untuk short term maupun mid termnya sama arahnya. Short termnya kan tetap harus koreksi antara ke 78 atau maksimal ke 665 kan kurang lebih seperti ke maksimal ke 75-70 ya. Artinya skenario jangka pendek baik skenario terbaik maupun skenario terburuk, the best or the worst, skenario nya sama, koreksi. Tapi skenario jangka menengahnya, untuk jangka menengah artinya let's say 1 bulan ke depan gitu ya, sama juga. Untuk skenario terburuk maupun skenario terbaik sama-sama naik, bedanya hanya targetnya 81 untuk skenario terburuk, target yang skenario terbaiknya di sekitar 84, 85 atau maksimal di 87. Artinya apa? Kembali lagi simpulannya adalah karena short termnya koreksinya 78 atau maksimal 75 70 ya, kesimpulannya adalah buy on weakness seperti itu. Karena targetnya kita lihat target IHSG keduanya sama, yaitu minimal di 81 untuk skenario terburuk ya. Sedangkan skenario terbaiknya maksimal di sekitar 84 sampai 87. Jadi kesimpulannya time to buy untuk Time saat to ini. buy ya. Kalau bisa dikasih lebih murah, kenapa enggak ya, Mas Wijan? Jadi Iya betul. disiapin pelurunya, mungkin money manajemennya diatur lebih baik. Dan jangan lupa disclaimer on, keputusan jual beli ada di teman-teman Cuan Troopers. Apabila butuh guidance, bisa DM ke Instagramnya bitrate_elliotician atau juga bisa DM ke Instagramnya Sukor Sekuritas gitu ya. Ya. Untuk membuka akun dan juga untuk melakukan transaksi. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Mas Wijen Terima kasih Mas Daniel dan untuk Mas lainnya. untuk diskusi kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk saksikan bagi yang ini ya, bagi yang belum sempat nonton dari awal, nanti nontonnya bisa via Instagram, YouTube dan juga Spotify-nya Sukor Sekuritas. Kalau gitu, thank you sekali lagi Mas Wijen dan juga teman-teman Cuan Troopers. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Bye bye. Bye.